Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 1691, diusir dari sekte. Mulai hari ini, aku, Dong Fang Bai, dengan sukarela meninggalkan sekte Pedang Tongtian dan tidak ada hubungannya satu sama lain mulai sekarang. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan dengan sungguh-sungguh memberi hormat kepada Master Pedang, tapi, jika suatu hari nanti, sekte Pedang Tongtian menghadapi situasi putus asa, saya, Dong Fang Bai, akan segera setelah saya masih memiliki nafas, saya akan bergegas kembali dengan seluruh kekuatan saya untuk membalas sekte Pedang Tongtian karena telah mengajari saya seni ini. Lin Bai berbicara dengan keras, dan kepala sekolah Master Pedang, Sui An dan Gui Jing semuanya tampak terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Bai benar-benar diminta untuk meninggalkan sekte Pedang Tongtian. Anda tahu situasi Lin Bai saat ini, tapi dia pada dasarnya telah menyinggung ketujuh sekte besar. Dongqian dari Sekte Segel Suci ingin membunuh Lin Bai di dinasti Chu Selatan. Belum lagi Sekte Hati Terbakar dan Sekte Luotian, Lin Bai membunuh begitu banyak dari kedua sekte ini, bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Sekte Pedang Donglan yang tersisa dan Sekte Tiandao memiliki hubungan yang ambigu. Hubungan antara Lin Bai dan mereka tidak dapat dikatakan sebagai permusuhan, tetapi tidak dapat dikatakan sebagai kebaikan. Bahkan jika Lin Bai akan mati, kedua sekte ini akan lebih. Saya tidak keberatan memberi tumpangan pada Lin Bai. Dalam sekte Pedang Tongtian, Ye Jianjun adalah salah satu orang yang mengepung dan membunuh Lin Bai di dinasti Chu Selatan. Ye Jianjun tidak akan melepaskan Lin Bai, dan Lin Bai tidak akan melepaskan Ye Jianjun. Pedang iblis dan pedang terbang di tangan Lin Bai kini menjadi senjata sakti paling populer di negeri Lingnan. Entah berapa banyak monster tua yang menatap pedang iblis dan pedang terbang di tangan Lin Bai. Dengan identitas master pedang muda dari sekte Pedang Tongtian, monster tua ini mungkin sangat ketakutan dan tidak berani mengambil tindakan dengan mudah, tapi begitu mereka kehilangan identitas ini, maka mungkin. Dengan kata lain, sekarang, Lin Bai telah secara sukarela meninggalkan sekte Pedang Tongtian, ini setara dengan mengekspos diri sendiri kepada antek-antek dari 7 sekte besar, dan dapat dicabik-cabik oleh 7 sekte besar kapan saja. Ini seperti seekor anak domba yang tiba-tiba meninggalkan kawanannya dan datang ke wilayah serigala, ditatap oleh ribuan serigala jahat. Tidak. Master pedang itu berdiri dalam sekejap dan menolak permintaan Lin Bai. Kepala Sekte Hati Terbakar sangat gembira ketika dia mendengar bahwa Lin Bai akan secara sukarela meninggalkan Sekte Pedang Tongtian. Tapi setelah mendengar kata-kata dari Master Pedang Kepala Sekolah, dia tiba-tiba berkata dengan tidak senang, Master Pedang, jika Dong Fang Bai tidak melakukannya tinggalkan Sekte Pedang Tongtian, saya, Sekte Hati Terbakar, tidak akan meninggalkan Sekte Pedang Tongtian. Saya bersumpah kepada Anda, Sekte Pedang Tongtian, bahwa saya tidak akan pernah menyerah. Kepala sekolah dari Sekte Luotian juga berkata dengan dingin, jika Anda, Sekte Pedang Tongtian, tidak memberi saya penjelasan tentang masalah ini, maka saya, Sekte Luotian, juga akan mencari keadilan. Kepala sekolah Master Pedang berkata di mata Master Pedang. Cahaya ganas berangsur-angsur berkumpul, menatap kepala sekolah dari Sekte Luotian dan para tetua dari Sekte Hati Terbakar, kekuatan pedang mulai bergema sedikit di tubuhnya. Kekuatan pedang ini memenuhi udara, dan cahaya tajam menutupi semua master pedang dalam radius sekitar tubuhnya. Ruang memiliki arti ditembus. Master pedang, tenanglah. Sui An dan Gui Jing buru-buru berkata kepada master pedang, mereka benar-benar takut master pedang akan membunuh master sekte Hati Terbakar dan sekte Luotian dalam kemarahannya. Anda harus tahu bahwa meskipun kedua master ini tidak sebaik master pedang, begitu mereka mati, sekte Hati Terbakar dan sekte Luotian pasti akan membalas dendam secara gila-gilaan. Bahkan Sekte Pedang Tongtian mungkin harus membayar mahal. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, Master Pedang, saya, Dong Fang Bai, telah membuat keputusan. Tolong, Master Pedang, tolong lakukan itu. Kepala sekolah Master Pedang menatap Lin Bai dengan tatapan kosong, dengan tatapan mata yang tak tertahankan. Kepala sekolah dari Sekte Hati Terbakar dan kepala sekolah dari Sekte Luotian menatap ke arah Master Pedang Kepala Sekolah, menunggu keputusan selanjutnya. Setelah Master Pedang terdiam beberapa saat, dia menghela nafas tak berdaya, oke. Saya pribadi akan memberitahu Lingnan bahwa saya akan mencabut posisi Sekte Pedang Tongtian dari Oriental Bai sebagai Master Pedang Muda dan mengusir Sekte Pedang Tongtian darinya. Terima kasih, Master Pedang, untuk ini. Lin Bai berkata penuh terima kasih. Ketika kepala sekolah dari Sekte Hati Terbakar dan kepala sekolah dari Sekte Luotian mendengar ini, ekspresi mereka menjadi bahagia. Setelah saling memandang, mereka berdua memiliki pandangan konspirasi yang sukses di mata satu sama lain. Kepala sekolah dari Sekte Hati Terbakar, kepala sekolah dari Sekte Luotian, saya telah memberikan penjelasan yang Anda inginkan dari Sekte Pedang Tongtian. Kalau begitu, saya minta maaf atas keramah tamahan yang buruk dari Sekte Pedang Tongtian dan kami akan menyimpan dua dari kamu segera.
Sword Masterman, kepala sekolah. Berkata. Dia memandang kedua kepala sekolah dengan wajah dingin dan berkata. Setelah Master Pedang menjelaskan kepada Lingnan bahwa Dong Fangbai akan diusir dari Sekte Pedang Tongtian, kami akan meninggalkan Sekte Pedang Tongtian. Kedua Master itu berkata serempak. Baik, Master Pedang Master berkata dengan gigi terkatup. Ada perasaan depresi di aula Master Pedang. Setelah sekian lama, Lin Bai adalah orang pertama yang keluar dari aula Master Pedang. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan jubah murid berwarna-warni milik Sekte Pedang Tongtian, Tuan Pedang Muda, dan kartu perintah Tuan Pedang Muda. Pada saat yang sama, berita yang mengejutkan Lingnan datang dari Sekte Pedang Tongtian, dan dengan cepat menyebar ke seluruh negeri Lingnan melalui Menara Tianbao. Kepala sekolah dari Sekte Hati Terbakar dan kepala sekolah dari Sekte Luotian bergabung untuk mengintimidasi, dan pemimpin Sekte Pedang Tongtian, Jianzun, dengan enggan mengusir Dong Fangbai dari sekte tersebut. Murid jahat Dong Fangbai telah berulang kali menentang Raja Pedang, membunuh sesama anggota 7 sekte besar, dan gagal mematuhi aturan sekte, sehingga kehilangan kebajikannya. Saya, kepala sekolah dari Sekte Pedang Tongtian, telah mengeluarkan perintah khusus untuk mencabut posisi Raja Pedang Dong Fangbai dan mengeluarkannya dari sekte. Sejak saat itu, Sekte Pedang Tongtian, Sekte Pedang dan Dong Fangbai menjadi asing satu sama lain. Kalimat ini ditulis oleh Jianzun, kepala sekolah Sekte Pedang Tongtian itu adalah surat yang mengusir Dong Fangbai, dan kalimat ini juga menyebar ke seluruh negeri Lingnan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya, sekte yang tak terhitung jumlahnya, dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya semuanya merasa ngeri setelah mendengar berita itu. Anda tahu, ini adalah pertama kalinya Sekte Pedang Tongtian mengeluarkan Master Cao Jian dari sekte tersebut. Dan orang-orang yang segera mengetahui berita itu tidak lain adalah murid dari Sekte Pedang Tongtian. Di dalam Sekte Pedang Tongtian, sekte luar dan dalam sedang gempar. Lin Bai kembali ke Xiaolingqi. Ni Xiong, Zuo Lian, dan semua 72 penggarap pedang Gunung Xiandong berkumpul di sekitar mereka dan bertanya sekaligus, Saudara Senior Oriental, apa yang terjadi? Saudara Senior Timur, bagaimana bisa ahli pendekar pedang memperlakukanmu? Seperti ini, diusir dari sekte. Ini sangat tidak adil, kita harus menemui Master Pedang untuk mencari alasan. Gila, ayo kita bunuh aula Master Pedang bersama-sama. Sialan, Sekte Hati Terbakar dan Luotian Sekte terlalu sering menindas orang. 72 pembudidaya pedang di Gunung Xiandong meraung dengan marah. Lin Bai meninggikan suaranya dan berkata, semuanya, mohon bersabar. Jika tidak bertentangan dengan keinginan kalian, siapa yang rela meninggalkan kampung halamannya, siapa yang rela meninggalkan negaranya, aku punya caranya sendiri, dan mungkin yang terbaik bagiku dan Sekte Pedang Tongtian untuk berakhir seperti ini. Lin Bai berkata dengan ringan. Ni Xiong bertanya, Saudara Senior Dongfang. Lin Bai berkata, Ni Xiong, Zuo Lian, Jingsu, setelah aku pergi, 72 penggarap pedang Gunung Xiandong akan diserahkan kepadamu. Saya pergi. Jalan adalah jalan yang merupakan musuh dunia ini. Kamu dan Sekte Pedang Tongtian, yang terbaik adalah tidak terlibat. Jaga mereka baik-baik. Setelah Lin Bai mengucapkan beberapa kata sederhana, dia berbalik dan meninggalkan Lingqi kecil meninggalkan Sekte Pedang Tongtian secara langsung dan menghilang ke dunia luas di dalam dinasti Litian. 72 penggarap pedang di Gunung Xiandong merasa sulit menerima kenyataan ini. Untuk waktu yang lama, suasana hati mereka sangat sedih. Bab 1692 Aku sedang menunggu seseorang. Ketika Lin Bai meninggalkan Sekte Pedang Tongtian sendirian, ada orang lain yang pergi tepat setelahnya, dia adalah Ye Jianjun. Setengah bulan kemudian, Lin Bai tiba di perbatasan dinasti Litian, punggung Bukit Mangshan. Lin Bai berhenti di pegunungan yang luas, menemukan gunung yang tinggi, duduk bersila, dan tidak terburu-buru untuk pergi. Hei, 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 kamu adalah anak muda di sana. Apakah kamu tidak tahu bahwa tempat ini adalah wilayah geng Tianlong kita? Begitu Lin Bai duduk, lebih dari selusin prajurit dari Yin Sein Alam datang ke tempat ini, menatapnya dengan tajam, kata Lin Bai. Pemimpinnya adalah seorang pria berjanggut dengan bekas luka ganas di wajahnya, dan dia sepertinya tidak akan mengizinkan orang asing masuk. Lin Bai mengangkat matanya sedikit dan tersenyum hangat, teman-temanku, aku sedang menunggu seseorang di sini. Ketika dia tiba, aku akan pergi secara alami. Selama periode ini, aku tidak akan mengganggu urusanmu. Selusin orang Yile, seorang pejuang di alam Yin Sein, tersenyum dan berkata, oke, saya bisa memberi Anda kesempatan untuk tinggal di sini. Serahkan semua tas penyimpanan yang Anda miliki di tubuh Anda, dan saya akan membiarkan Anda menunggu di sini. Jika tidak, setelah saya ambil tindakan, aku akan mengupas semua kulitmu dan menyalakan lentera langit. Lin Bai berkata dengan ringan, menurutku. Kita tidak perlu menggunakan pisau atau senjata, kan? Pria berjanggut ini pria besar itu tersenyum dan berkata, nak, kamu belum pernah membunuh siapapun kan?
Kenapa kamu tidak berani melakukannya? Kalau begitu aku akan mengajarimu cara membunuh seseorang. Haha, aku tidak tahu apakah dia anak muda. Dari itu keluarga. Kamu tidak berani membunuh orang. Ini adalah dunia kanibal, berdarah setiap hari, orang mati setiap hari, kamu mati atau aku mati. Akan lebih baik, memberinya pelajaran. Diikuti oleh pria berjanggut selusin prajurit dari alam Yin Sein yang datang semuanya mencibir. Mereka tampak seperti sedang memamerkan kehebatan membunuh mereka di depan Lin Bai. Pria berjanggut itu mengeluarkan pedang lebar dari tas penyimpanannya dan berkata dengan dingin, "Nak, izinkan aku mengajarimu hari ini." Fiuh. Tanda hubung. Pria berjanggut ini, berbicara tentang pedang lebar, mengarahkannya ke kepala Lin Bai. Pedang itu hancur. Lin Bai tampak tenang, berbalik sedikit, dan dengan mudah menghindari pedangnya. Pada saat yang sama, dia berkata, "Saya berkata, kita tidak perlu mengambil tindakan. Saya hanya menunggu satu orang di sini. Ketika dia tiba, saya akan mengambil darah darinya. Ambil saja satu hal dan pergi." Pria berjanggut itu mencibir, "Setelah tiba di istana Raja Neraka, kamu punya banyak waktu untuk menunggu. Lihat pedangnya." Pria berjanggut memiliki ekspresi garang di wajahnya, matanya bersinar dingin, dan dia menghantamkan pedang lebar di tangannya ke arah Lin Bai. Turun. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata Lin Bai, dan kekuatan budidaya alam yang Sen tingkat kedua meledak dari tubuhnya, berubah menjadi kekuatan surga yang mengepul, yang secara langsung menekan selusin prajurit alam Yin Sein ini. Turun. Dan pria berjanggut itu sangat ketakutan sehingga dia gemetar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah, Yang Sen. Alam Yang Sen. Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan marah dan berkata, "Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Huhuhu. Tiba-tiba pada saat ini, ekspresi Lin Bai memadat, wajahnya menjadi serius, dia menoleh sedikit dan melihat ke cakrawala yang jauh, di mana sesosok tubuh perlahan terbang dan mendarat. Lin Bai adalah 100 meter jauhnya. Ini sangat menarik bagimu. Jika kamu meninggalkan Tuan Muda Pedang Sekte Pedang Tongtian sendirian, kamu sebenarnya datang ke sini untuk bermain dengan sekelompok semut di alam Yin Sein, kata pemuda itu sambil mencibir. Pria berjanggut yang begitu ketakutan hingga terjatuh ke tanah melihat pemuda itu di udara, dan ekspresinya memadat. Ketika dia melihat jubah murid berwarna-warni pada pemuda itu, dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru, berwarna-warni. Jubah murid. Master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. Ini bukan Lin Anyang, ahli pedang muda dari dinasti Litian, lalu dia adalah Ye Jianjun. Pria berjanggut itu gemetar. Di antara 4 master pedang muda di Sekte Pedang Tongtian, Ling Luo adalah yang paling dingin, Lin Anyang adalah yang paling keren, Dong Fang Bai adalah yang kejam, dan Ye Jianjun adalah yang paling misterius. Setelah Ye Jianjun menjadi anggota Sekte Pedang Tongtian, hanya sedikit orang yang melihatnya mengambil tindakan. Seiring waktu, Ye Jianjun memperoleh warna misterius, dan beberapa orang bahkan dengan belak-belakan berkata, Ye Jianjun mungkin adalah pendekar pedang muda terbaik di antara Sekte Pedang Tongtian. Kuat, dialah yang kamu tunggu. Pria berjanggut itu memandang Lin Bai dengan heran dan berkata. Pria berjanggut itu diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa orang yang ditunggu Lin Bai adalah Ye Jianjun, dia tidak akan berani macam-macam dengan Lin Bai bahkan jika dia telah memakan 10 hati beruang dan macan tutul. Ya, karena dia telah tiba, ayo pergi. Lin Bai tersenyum dengan tenang dan menghilangkan tekanannya. Pria berjanggut dan prajurit alam Yin Seng lainnya buru-buru mundur seolah-olah mereka telah diampuni. Ye Jianjun bertanya sambil tersenyum, mengapa kamu tidak membunuh mereka? Ini bukan karaktermu. Lin Bai mencibir, saya hanya kejam terhadap musuh saya, dan mereka belum membangkitkan niat membunuh saya sejauh ini. Selain itu, saya tidak akan mempermalukan beberapa prajurit di alam Yin Sein. Ye Jianjun tersenyum sedikit, melihat sekeliling dan berkata, kamu sedang menungguku. Tahukah kamu bahwa aku akan mengejarmu? Lin Bai terkekeh, saya tentu saja aku tahu kamu akan datang. Aku telah diusir dari Sekte Pedang Tongtian. Sekarang kamu tidak akan khawatir dan pasti akan datang dan membunuhku. Dan sekarang jika kamu membunuhku, rahasiamu tidak akan terungkap. Ye Jianjun mengangkat sudut mulutnya dan terkekeh, sepertinya kamu sangat mengenalku. Rahasia apa yang aku miliki? Lin Bai terkekeh dan berkata, tubuh iblis bayangan darah. Hoa! Ekspresi Ye Jianjun memadat dan dia menatap Lin Bai, matanya sedikit lebih dingin, siapa kamu? Lin Bai berkata sambil tersenyum, klon Anda juga menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Saya sudah memberitahu jawabannya, tetapi sepertinya dia belum punya waktu untuk memberitahu Anda. Demikian pula, saya juga punya pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada Anda. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Anda menjawab pertanyaan saya dengan tulus, dan saya menjawab pertanyaan Anda dengan tulus. Bagaimana dengan itu? Lin Bai bertanya sambil tersenyum.
Wajah Ye Jianjun menjadi gelap, dan setelah berpikir sejenak, dia mengangguk sedikit, oke. Oke, izinkan saya bertanya dulu. Lin Bai tersenyum dan berkata, apakah Anda identitas asli Ye Jianjun? Tidak. Ye Jianjun menjawab, kamu, aku sudah selesai menanyakan pertanyaanku, sekarang giliranku. Lin Bai memandang Ye Jianjun sambil tersenyum, menunggu pertanyaannya. Ye Jianjun perlahan berkata, siapa? Kamu. Hahaha. Ye Jianjun, aku bisa dengan mudah menjawab pertanyaanmu. Lin Bai mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanannya dan berkata dengan dingin, perhatikan baik-baik. Lin Bai terbang ke depan, dan cahaya pedang menyapu ke arah Ye Jianjun. Fiuh. Pedang ini begitu cepat hingga hampir memotong kehampaan. Ketika Ye Jianjun tertangkap basah, dia terluka oleh pedang Lin Bai. Dia terbang mundur lebih dari 1000 meter, meninggalkan bekas pedang berdarah di pipinya. Yang mengejutkan Ye Jianjun bukanlah Lin Bai melukainya dengan pedangnya, tetapi teknik pedang yang digunakan Lin Bai. Pedang tertinggi. Sebuah pemikiran di dalam hati pedang. Ye Jianjun memandang Lin Bai dengan tidak percaya dan berkata, kamu adalah Lin Bai berkulit putih. Bab 1693, bunuh Ye Jianjun lagi. Pedang tertinggi. Sebuah pemikiran di dalam hati pedang. Kamu adalah Lin Bai. Ye Jianjun menatap Lin Bai dengan mata terbuka lebar dan berseru. Huff. Lin Bai mencibir dan berkata, apakah Lin Bai satu-satunya orang yang mengetahui pedang tertinggi? Ye Jianjun, kamu bisa menganggapku sebagai Lin Bai, atau kamu bisa menganggapku sebagai Dong Fang Bai, tidak peduli Lin Bai atau Dong Fang Bai, keduanya punya alasan untuk membunuhmu. Lin Bai ingin membunuh Ye Jianjun karena dalam pertempuran di Miracle Ridge, Ye Jianjun dan 6 monster lingan lainnya memaksa Ye Suxin mati. 1 mayat dan 2 nyawa tidak dapat didamaikan. Dan Dong Fang Bai ingin membunuh Lin Bai karena di luar dinasti Chu Selatan, Ye Jianjun dan 4 orang lainnya bekerja sama untuk mengepung Oriental Bai dan menghancurkan hati Oriental Bai, yang setara dengan membiarkan Oriental Bai mati sekali. Siapa kamu? Apakah kamu Dong Fang Bai? Atau Lin Bai? Ye Jianjun memandang Lin Bai hampir gila dan meraung. Lin Bai mendengar ini dan mencibir, Ye Jianjun, apakah kamu takut? Lelucon apa? Aku akan takut padamu. Apakah kamu Lin Bai atau Dong Fang Bai yang ingin membalas dendam Lin Bai, kamu pasti akan mati hari ini. Kamu akan membayar harga untuk menghancurkan klonku. Beri aku pedang iblis. Ye Jianjun melambaikan tangannya, dan pedang tajam muncul di tangannya. Dia mengangkatnya ke arah Lin Bai, pedang dingin itu naik, dinginnya udara hampir memadatkan kehampaan. 4 tebasan pedang ilahi. Ye Jianjun mengambil langkah maju, dan tepat di atas langit dan awan, guntur terjalin, gua petir, badai menyapu, hujan lebat turun, dan pemandangan seperti hari kiamat menyebar. Bunuh. Ye Jianjun bergegas menuju Lin Bai dan menyapa Lin Bai dengan cahaya pedang yang tajam. Konsep artistik hujan lebat. Konsep artistik aurora. Konsep artistik pembunuh. Di dalam tubuh Lin Bai, kekuatan 3 konsepsi artistik terungkap secara langsung dalam sekejap. Dengan kekuatan 3 konsepsi artistik, pedang Lin Bai dan Ye Jianjun bertabrakan dengan ganas di pegunungan. Berdiri. Gemuruh. Suara yang memekakkan telinga memenuhi udara. Aliran energi pedang yang menakutkan terus membelah pegunungan dan punggung bukit, menghancurkan segalanya. Sekarang, banyak pejuang di punggung bukit Mangshan yang begitu ketakutan dengan pertarungan antara 2 kultivator pedang yang mengejutkan ini sehingga mereka menjadi pucat dan buru-buru meninggalkan punggung bukit Mangshan, menatap tempat pertarungan dari kejauhan dengan mulut terbuka. 1 horizontal. 1 vertikal. 1 horizontal dan 1 vertikal. Zhu Xian. Lin Bai menggunakan semua metodenya. Dengan kekuatan ilmu pedang Tongtian jilid kedua, ilmu pedangnya seperti naga gila yang keluar laut untuk membunuh Ye Jianjun. Ayo, energi pedang mengembun menjadi badai, menyapu dunia. Pada saat ini, para pejuang di seluruh pegunungan Mang merasa ngeri. Kalahkan aku. Wajah Ye Jianjun sangat garang, dan dia menebas dengan pedang, menghancurkan semua energi pedang Lin Bai. Pada saat yang sama, dia juga menjatuhkan Lin Bai dan menghantam tanah, meninggalkan banyak lubang. Ahem. Lin Bai berada di lubang besar, muntah darah dan menatap Ye Jianjun dengan ekspresi sedih. Ye Jianjun berjalan selangkah demi selangkah dengan pedang di tangan, matanya dingin, tidak peduli siapa kamu. Hari ini, aku ingin kamu mati. Niat pedang yang menyelimuti tubuh Ye Jianjun sangat tajam, dan miliknya ujung pedang menjadi lebih dingin, dan cahaya pedang putih menembus tubuh Lin Bai seperti menembus kehampaan. Roar. Namun, pada saat ini, suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema di pegunungan. Suara auman ini bukanlah auman binatang, melainkan auman manusia. Tepat ketika Ye Jianjun hendak membunuh Lin Bai dengan tusukan pedangnya, tiba-tiba seorang raksasa bangkit dari tanah di pegunungan Mang. Dia meraihnya dengan 5 jari dan menghancurkan energi pedang Ye Jianjun menjadi beberapa bagian.
Raksasa ini. Raksasa ini. Ketika Ye Jianjun melihat raksasa yang tiba-tiba muncul di depannya, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Ingatan di benaknya dengan cepat muncul, dan dia ingat bahwa dia adalah di Miracle Ridge, Lindbergh. Pada saat itu, di Miracle Ridge, Lin Bai seperti ini. Dia berubah menjadi 100 kaki, memegang garpu baja di tangannya. Dengan budidayanya di alam pil surgawi, dia dapat menantang orang-orang kuat di alam suci Yin. Sungguh menakjubkan. Itu kamu. Itu kamu. Ye Jianjun berteriak dengan mata gila. Kali ini, Ye Jianjun akhirnya menguatkan keyakinannya. Saat melihat Lin Bai menjelma menjadi raksasa, ia akhirnya paham bahwa Dong Fang Bai adalah Lin Bai. 7 langkah di lautan darah. Setelah Lin Bai mengerahkan kekuatan dewa raksasa, dia tiba-tiba mengangkat langkahnya. Setelah mengambil 7 langkah berturut-turut ke depan, jejak kaki berdarah besar dengan keras menginjak bagian atas kepala Ye Jianjun. Gemuruh. Dunia terguncang, Ye Jianjun diinjak oleh dewa raksasa Lin Bai, menyebabkan darah muncrat dari mulutnya, dan dia terus-menerus bergerak dengan kaki belakangnya. Mati. Dewa raksasa Lin Bai meraung dengan marah, mengepalkan tinjunya, dan meninju tubuh Ye Jianjun. Kekuatan mengerikan itu mengguncang seluruh pegunungan Mangshan dengan keras. Di bawah pukulan ini, tubuh fisik Ye Jianjun hampir roboh. Ketika Lin Bai mengedarkan kekuatan raksasa di tubuhnya, kekuatannya telah melampaui Ye Jianjun. Dengan pukulan ini, Ye Jianjun dipukuli hingga dagingnya berlumuran darah. Tubuhnya berada dalam kondisi menyedihkan di genangan darah. Ramuan ilahi dan meridian di tubuhnya langsung dihancurkan oleh Lin Bai. Ye Jianjun kehilangan kekuatan bertarungnya dan jatuh ke dalam genangan darah, menatap Lin Bai dengan tatapan kosong. Tubuh dewa raksasa berangsur-angsur menyusut, kembali ke penampilan asli Lin Bai. Lin Bai mengambil 1 langkah ke depan, mendatangi Ye Jianjun, dan menatap matanya. Ye Jianjun mencibir, Lin Bai, kamu belum mati. Lin Bai tampak dingin dan tidak berkata apa-apa. Dia berjalan langsung ke Ye Jianjun, mengambil setetes darah dari tubuh Ye Jianjun dari udara, dan mengambilnya dari penyimpanan. Tas. Dia mengeluarkan kompas Netherworld dan menuangkan darah ke atasnya. Apa yang akan kamu lakukan? Entah kenapa, Ye Jianjun menjadi gelisah saat melihat kompas hitam di tangan Lin Bai. Dia sepertinya sangat takut dengan kompas Netherworld. Setetes darah Ye Jianjun jatuh di kompas dunia bawah. Lin Bai membisikkan mantra, gunakan darah sebagai panduan untuk melacak dunia bawah. Kecelakaan. Kabut hitam tiba-tiba melonjak keluar dari kompas, dan setetes tertelan oleh darah, kabut hitam langsung mengembang, menyelimuti Lin Bai di dalamnya. Di depan Lin Bai, penglihatannya terhalang oleh kabut hitam, dan ada kegelapan. Namun dalam kegelapan ini, sedikit cahaya tiba-tiba muncul. Mata Lin Bai dengan cepat mendekati cahaya tersebut, dan cahaya tersebut perlahan-lahan menjadi lebih dekat. Lin Bai melihat bahwa di bawah cahaya ini, ada sebuah kota. Dinasti Yuntian. Kota angin dan guntur. Ketika adegan memasuki kota angin dan guntur ini, Lin Bai melihat seorang pemuda dengan penampilan yang persis sama dengan Ye Jianjun duduk bersila di halaman mewah di kota. Di bawah ruang rahasia. Ketika Lin Bai melihat pemandangan ini, pemandangan dalam kabut hitam berubah lagi dan berubah menjadi pegunungan lain, tanah pengasingan. Pegunungan Yongye. Di pegunungan Yongye, Lin Bai melihat Ye Jianjun yang berpakaian hitam, sedang membunuh binatang iblis di alam dewa yang dengan satu pedang, dan kemudian dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke udara, mengerutkan kening, dan berkata dengan terkejut, Lin Bai. Pada saat yang sama, kompas Netherworld masih ada di sana. Tempat-tempat lain muncul. Tempat-tempat ini adalah di antara berbagai kota di Tanah Lingnan. Ada di Kekaisaran Qinglong, ada di dinasti Chu Selatan, dan ada pula di dinasti Daohe. Ada 7 klon lagi, saya tidak tahu. Yang mana dari 7 klon ini yang merupakan wujud asli Ye Jianjun? Mata Lin Bai berbinar. Kemudian kabut hitam padam dan kembali ke kompas. Ye Jianjun menatap Lin Bai dengan tatapan kosong, mengamati kabut hitam yang menyelimuti Lin Bai, dan kemudian melihat kabut hitam berjatuhan. Dia bertanya dengan heran, apa yang kamu lakukan? Mata Lin Bai merah darah, dan wajahnya galak, saya mencari klon Anda yang lain. Apa? Tidak mungkin. Ye Jianjun meraung tak percaya. Lin Bai mencibir, menebas dengan pedang iblis, dan membunuh klon Ye Jianjun secara langsung. Pada saat yang sama, dia menyimpan tas penyimpanan Ye Jianjun dan setetes darah, lalu naik ke langit dan segera meninggalkan punggung Bukit Mangshan. Setelah Lin Bai pergi, pria berjanggut itu berjalan keluar dari kegelapan dengan menggigil, melihat ke arah yang ditinggalkan Lin Bai dengan kagum, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, benda yang ingin dia ambil dari Ye Jianjun adalah miliknya. Kehidupan. Bab 1694 Serigala melakukan perjalanan ribuan mil. Di negeri Lingnan, banyak hal besar telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Pertama, di alam rahasia 10.000 bintang,
Master Pedang Muda Dongfang Bai dari Sekte Pedang Tongtian membunuh semua orang ke segala arah, membunuh hampir semua ahli alam Yangshen dari 7 sekte utama di alam rahasia 10.000 bintang. Kemudian, di dinasti Chu Selatan, Dongfang Bai dikepung oleh 5 pria berbaju hitam, dan hatinya hancur. Ketika semua orang mengira Lin Bai pasti akan mati, dia secara ajaib selamat. Kemudian, Penatua Xuan Huo, salah satu dari 4 tetua sekte hati terbakar di dinasti Beiyang, dibunuh oleh Dongfang Bai. Pemimpin sekte hati terbakar yang marah pergi ke sekte pedang Tongtian semalaman untuk mencari keadilan. Sebelum sekte hati terbakar menyerah, ada berita dari negeri Lingnan bahwa Dongfang Bai telah membunuh pelindung tertinggi sekte Luotian dan murid jiwa bela diri tingkat kaisar yang baru saja diterima oleh sekte Luotian di kota Tianxiao. Luo Tianzong sangat marah dan bergegas ke sekte pedang Tongtian. Di sekte pedang Tongtian, pemimpin sekte hati terbakar dan pemimpin sekte Luotian bergabung untuk mengancamnya. Pemimpin sekte pedang Tongtian, penguasa pedang, tidak punya pilihan selain menahan rasa sakit dan mengusir Dongfang Bai dari sekte pedang Tongtian. Sementara gejolak pengusiran Dongfang Bai dari sekte pedang Tongtian belum padam, rumor lain muncul dari pegunungan Mang di tanah Lingnan. Dongfang Bai bertarung dengan Ye Jianjun. Pada akhirnya, Dongfang Bai membunuh Ye Jianjun dengan pedangnya. Seorang pendekar pedang muda dari sekte pedang Tongtian tewas di tangan Lin Bai. Namun, ketika semua prajurit di seluruh negeri Lingnan melantunkan 3 kata Dongfang Bai saat ini telah tiba di dinasti Yuntian. Kota Fenglei adalah salah satu kota utama dalam dinasti Yuntian, tempat ini dibangun secara khusus dan kotanya terbuat dari batu Fenglei, sehingga kekuatan angin dan guntur terkondensasi di sini sepanjang tahun. Banyak pejuang yang mempraktikkan kekuatan angin dan guntur bersedia datang ke kota Fenglei untuk berlatih. Kota angin dan guntur. Pedang Lin Bai terbang di atas dinasti Yuntian dan sampai ke kota di mana awan gelap menyelimuti langit dan bumi. Lin Bai samar-samar masih bisa melihat bahwa di dalam awan gelap, ada guntur mengerikan yang terus-menerus bergerak maju mundur. Dan di bawah ribuan guntur ini, sebuah kota kuno yang megah berdiri kokoh. Ini kota Fenglei. Lin Bai Yujian bergegas ke kota, dan berdasarkan gambar yang dia lihat dengan kompas Netherworld, dia dengan cepat mencarinya di kota Fenglei. Akhirnya, Lin Bai menemukan rumah yang sama yang dia lihat di kompas Netherworld di utara kota-kota Fenglei. Mata Lin Bai bersinar, dan dia bergegas masuk ke dalam rumah dengan pedangnya. Segera, suara keras yang mengguncang bumi meletus di seluruh kediaman. Getaran yang kuat menyebabkan kota Fenglei berguncang dengan cepat, menarik banyak orang kuat untuk keluar dari kediaman untuk menyelidiki situasinya. Apa yang terjadi? Siapa yang mengambil tindakan di kota Fenglei? Apakah ada seseorang yang kuat di alam Yangshen yang mengambil tindakan? Banyak prajurit turun ke jalan, mencoba mencari tempat untuk pertempuran. Pada saat ini, cahaya berdarah melewati kota Fenglei. Dalam cahaya berdarah ini, ada seorang pria muda yang terluka parah dan dipenuhi bekas pedang. Dia memiliki ekspresi malu di wajahnya dan mengertakkan gigi dan melarikan diri dari kota Fenglei. Dan setelah cahaya berdarah ini, seorang pria muda dengan pedang menyusulnya dalam sekejap, menebas dengan pedangnya, dan membelah pria itu menjadi 2 di udara. Siapakah sosok dalam cahaya berdarah itu? Ada yang tidak beres. Orang di belakang itu sebenarnya sedang menghunus pedang. Itu adalah Dongfang Bai. Orang yang memegang pedang itu adalah Dongfang Bai. Banyak pejuang di kota Fenglei terkejut. Memanggil. Di langit, Lin Bai berdiri di atas pedang terbang. Setelah membunuh sosok dalam cahaya berdarah dengan 1 pedang, dia meletakkan tas penyimpanannya dan melihat ke kejauhan, masih ada 6 lagi. Segera, Lin Bai tidak melakukannya tanpa keraguan apapun, pedang terbang itu melintas dan melesat langsung keluar dinasti Yuntian. Setengah bulan kemudian, Kekaisaran Qinglong, kota bulan sabit. Gemuruh. Getaran hebat menyebar, dan kota bulan sabit diselimuti oleh kekuatan pedang yang menakutkan. Tempat di mana kekuatan pedang menyebar berada di kota timur. Keluarga-keluarga kuat di Crescent City datang ke kota timur satu demi satu dan melihat sebuah rumah, yang hancur berkeping-keping oleh energi pedang yang menakutkan. Pada saat ini, sesosok tubuh berdiri di atas pedang terbang dan bergegas keluar dari Crescent City. Masih ada 5 lagi. Di atas pedang terbang, wajah pemuda berbaju putih menjadi semakin dingin. Pemandangan yang sama muncul di mana-mana di negeri Lingnan. Dalam dinasti Daohe, sebuah kota tertentu terbelah menjadi 2 oleh seorang kultivator pedang di tempat. Dikatakan bahwa 2 kultivator pedang yang sangat berkuasa di dunia bertarung sengit di dalamnya. Di dalam dinasti Su, sebuah kota adalah terbelah 2 dengan pedang. Di tepi danau, darah mewarnai danau menjadi merah. Di dinasti Zhao, hamparan pegunungan yang membentang ratusan ribu mil hancur berkeping-keping oleh pertempuran sengit antara 2 pembudidaya pedang. Monster dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya tewas setelah pertempuran sengit antara 2 pembudidaya pedang. Dan di tanah Lingnan,
ada rumor tentang seorang pengguna pedang yang telah melakukan perjalanan puluhan juta mil untuk membunuh para pejuang. Di dalam Sekte Pedang Tongtian. Di aula utama Raja Pedang. Suyan Guijing berdiri di kedua sisi Master Pedang. Di bawah, Lin Anyang dan Ling Luo berdiri dengan ekspresi serius. Kepala ahli pedang berdiri dari kursinya dan meraung, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Suyan berkata, berita yang saya dapatkan dari markas besar Menara Tianbao adalah bahwa setelah Dong Fangbei meninggalkan Sekte Pedang Tongtian, dia berada di punggung Bukit Mangshan. Setelah membunuh Ye Jianjun, dia pergi ke dinasti Yuntian dan membunuh satu orang, lalu pergi ke Kekaisaran Qinglong, dinasti Daohe, dinasti Su, dinasti Zhao. Dan dia hanya membunuh satu orang. Orang ini adalah... Guijing menyipitkan matanya saat mendengar ini. Master Pedang juga terlihat sedikit kedinginan. Suyan melanjutkan, jika berita dari Menara Tianbao benar, semua orang yang dibunuh Lin Bai di dinasti ini semuanya adalah Ye Jianjun. Apa? Lin Anyang di bawah memandang Suyan dengan tidak percaya dan berkata, bagaimana ini mungkin? Di alam rahasia 10.000 bintang, Dong Fangbei telah membunuh Ye Jianjun. Dan di Sekte Pedang Tongtian, Ye Jianjun mengatakan bahwa itu adalah tiruannya. Mungkinkah dia hanyalah orang yang kembali ke Tongtian Sekte Pedang pada saat itu? Itu adalah tiruan Ye Jianjun. Bagaimana ini mungkin? Embrio spiritual langit dan bumi yang dapat digunakan untuk memurnikan klon sangatlah langka. Jika Anda dapat menemukannya di Dongzu, itu akan menjadi berkah yang luar biasa. Bagaimana bisa Ye Jianjun memiliki begitu banyak klon? Lin Anyang berkata dengan ekspresi terkejut. Ekspresi Ling Luo sangat tenang, dan dia sepertinya tidak terkejut dengan tiruan Ye Jianjun. Master Pedang berkata dengan ekspresi dingin, apakah ini alasan mengapa dia ingin meninggalkan Sekte Pedang Tongtian? Guijing berkata pada saat ini, Master Pedang, tidak peduli mengapa Dong Fangbei bersikeras meninggalkan Sekte Pedang Tongtian, dia tidak ragu-ragu untuk pedang itu membentang beberapa dinasti dan puluhan juta mil untuk membunuh Ye Jianjun. Itu berarti kebencian antara kedua orang telah mencapai titik yang tidak dapat diselesaikan. Bukankah Dong Fangbei akan membunuh semua klon Ye Jianjun? Aku khawatir aku tidak akan berhenti. Guijing berkata dengan ringan. Suyan bertanya, Master Pedang Master, apakah kita akan mengambil tindakan? Master Pedang Master berkata, tidak, biarkan murid luar dari Sekte Pedang Tongtian yang berkeliling Tanah Lingnan mengawasi Dong Fangbei. Jika dia punya katakan padaku apa yang ingin kamu lakukan segera. Mengenai apa yang akan dilakukan Dong Fangbei. Biarkan saja. Ya, Suyan dan Guijing mengangguk setuju. Mata Master Pedang itu serius dan dia bergumam pelan, saya merasa. Kepergian Dong Fangbei dari Sekte Pedang Tongtian hanyalah awal dari pembunuhan besar-besaran. Saya khawatir apa yang akan dia lakukan selanjutnya akan membahayakan seluruh Universitas Lingnan. Para prajurit di darat adalah musuh kita. Bab 1695 Tempat Pengasingan. Tempat pengasingan bukan milik sekte atau dinasti manapun di Tanah Lingnan, ini adalah wilayah di mana kekacauan terbuka dan pembunuhan terjadi berdampingan. Di beberapa dinasti, pejuang yang suka membunuh suka datang ke sini untuk berlatih. Tanah pengasingan juga tidak jauh dari Kerajaan Suci 10.000 Setan, salah satu dari 5 kerajaan iblis besar di Lingnan. Oleh karena itu, monster kuat dari Kerajaan Suci 10.000 Setan juga akan memasuki tanah pengasingan dan membantai umat manusia. Untuk kesenangan. Akibatnya, tanah pengasingan terus menjadi tempat pembunuhan sepanjang tahun. 72 dinasti juga melepaskan gagasan untuk menduduki tanah pengasingan, dan meninggalkan tempat ini sebagai platform diskusi antara pejuang dan monster di Tanah Lingnan. Oleh karena itu, banyak pejuang di 72 dinasti yang ingin melatih diri melalui pembunuhan akan datang ke tanah pengasingan untuk bertarung melawan monster dan manusia. Hal yang sama berlaku untuk klan iblis, yang datang ke sini untuk bertarung dengan para pejuang manusia. Kedua kubu masing-masing mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Meskipun tanah pengasingan berada di Tanah Lingnan dan 72 dinasti tidak mau ikut campur, bukan berarti tempat ini tidak kuat. Sebaliknya, tanah pengasingan memiliki banyak sumber daya budidaya dan para pejuangnya sangat kuat. Para prajurit di tanah pengasingan telah bertarung dengan manusia dan monster sepanjang tahun, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Dan di wilayah tanah pengasingan, ada banyak benda spiritual, harta karun, batu spiritual, biji, del. Wilayah tanah pengasingan. Pejuang biasa dapat menikmati seumur hidup jika mereka menemukan harta karun di sini dan kembali ke 72 dinasti. Di luar tempat pengasingan, di atas pipa, sebuah perahu roh terbang di udara. Di atas perahu roh, banyak pejuang yang mengobrol dan tertawa. Seorang lelaki tua berkata sambil tersenyum, Kerajaan Suci 10.000 Iblis ada di Tanah Lingnan. Kerajaan Iblis pertama. Sejak berdirinya Kerajaan Suci 10.000 Iblis ribuan tahun lebih awal dari 4 kerajaan iblis lainnya,
kerajaan suci 10.000 iblis adalah yang terkuat di antara 4 kerajaan iblis lainnya, keduanya dalam hal kekuatan nasional. Orang-orang terkuat di negara ini jauh di depan kerajaan iblis lainnya, dan bahkan jauh di depan dinasti lain. Dengan kata lain, kerajaan suci 10.000 iblis setara dengan kekaisaran Qinglong di antara dinasti manusia, dan keduanya termasuk dalam level penguasa di Tanah Lingnan. Pria yang kuat. Tetapi menilai dari pengalamanku selama puluhan tahun di Tanah Pengasingan, kekuatan kerajaan suci 10.000 iblis mungkin jauh lebih kuat daripada kekaisaran Qinglong, karena di antara kerajaan suci 10.000 setan, dikatakan bahwa ada orang kuat dari alam hidup dan mati ada di sini untuk mengambil alih. Orang tua itu meludah dan berkata, "Ya Tuhan, orang kuat di alam hidup dan mati. Sebenarnya ada orang kuat di alam hidup dan mati di Tanah Lingnan." Mendengar kata ini, semua prajurit di perahu roh gemetar. Apa konsep dunia hidup dan mati? Dia adalah orang kuat di Dongsu. Meskipun wilayah 10.000 kerajaan sangat luas, tidak ada orang kuat di alam hidup dan mati di sini. Ya, apa konsep orang kuat di alam hidup dan mati? Hanya dengan satu bersin, dia bisa memuntahkan sekelompok orang kuat di alam Dzogchen Dewa Yang. Orang tua itu berkata dengan nada serius. Cek, cek, alam hidup dan mati. Saya tidak tahu apakah saya memenuhi syarat untuk berlatih ke alam hidup dan mati dalam kehidupan ini. Pahami yin dan yang, dan kendalikan hidup dan mati. Masuk alam hidup dan mati, kamu tidak hanya mengendalikan hidup dan matimu sendiri, tetapi juga hidup dan mati orang lain. Orang tua ini ketika berbicara tentang alam ini, ada ekspresi kerinduan yang tidak malu-malu di wajahnya. Di atas perahu roh, seorang pria berpakaian putih berdiri di atas kayu lapis, memandangi pemandangan di luar perahu roh. Dia mendengarkan lelaki tua itu berbicara tentang hal-hal menarik di Tanah Lingnan. Ketika dia mendengar tentang kerajaan suci 10.000 setan, ekspresinya juga sedikit mengembun, alam hidup dan mati. Pria berkulit putih ini jelas adalah Lin Bai. Pada saat ini, seorang pemuda tampan di perahu roh mencibir dan berkata, "Gao Lin tua, jangan menakuti para pejuang yang baru saja datang ke tempat pengasingan ini. Jika kerajaan suci 10.000 monster benar-benar memiliki monster tua di dalamnya alam hidup dan mati, lalu mengapa mereka tidak menyerang 72 dinasti, tetapi bersedia bersembunyi di kerajaan suci 10.000 setan?" Mendengar tuan muda berbicara, para prajurit di sekitarnya berbalik sedikit dan melihat ke belakang, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Tak satu pun dari mereka mengenali tuan muda itu. Sebaliknya, lelaki tua bernama Gao Lin melirik tuan muda itu, matanya melebar, dan setelah sedikit terkejut, dia tersenyum dan berkata, ternyata dia adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Tanah Pengasingan, kepala muda keluarga Sun. Tuan Sunji, tidak sopan dan tidak sopan. 3 keluarga besar di Tanah Pengasingan. Lin Bai kembali menatap pria bernama Sunji dengan penuh minat. Sunji memandang Gao Lin dengan jijik dan mencibir lembut, "Gao Lin, jangan bicara omong kosong di sini. Meskipun kerajaan suci 10.000 iblis sangat kuat, akan ada orang kuat di alam hidup dan mati di sana." Gao Lin berkata dengan tidak setuju. Sepertinya Tuan Sunji sudah terlalu lama belajar di Sekte Segel Suci. Wajar jika dia tidak mengetahui rumor tentang Tanah Pengasingan. Bukankah Tuan Sunji pernah mendengarnya? Tanah Pengasingan adalah murid dari tempat penyembuhan bagi orang-orang kuat dari klan iblis di alam kehancuran. Sunji mencibir, "Haha, menurut apa yang kamu katakan, karena ada orang-orang kuat di kehidupan dan alam penghancuran di Tanah Lingnan, siapa di Tanah Lingnan yang bisa menyakitinya? Gao Lin, jika kamu berani bicara omong kosong seperti ini, jangan salahkan aku karena kejam." Saat dia berbicara, Sunji menjadi sedikit marah. Gao Lin menggembungkan pipinya dan berkata, "Siapa bilang tidak ada yang bisa menyakiti orang kuat di alam hidup dan mati? Pembudidaya pedang penentang surga mana 20 tahun lalu yang bisa melakukannya?" Sunji tertegun, menatap Gao Lin, dan kemudian berkata dengan dingin, jika tempat pengasingan benar-benar tempat monster di alam hidup dan mati memulihkan diri, lalu mengapa keluarga Sun kita tidak mengetahuinya? Dan pembudidaya pedang penentang surga yang Anda sebutkan datang ke sini 20 tahun yang lalu. Melewati Tanah Pengasingan, lalu mengapa keluarga Sun saya tidak mengetahuinya? Lin Bai sedikit terkejut saat mendengar ini. Gao Lin berkata dengan dingin, ketika pembudidaya pedang yang menentang surga itu datang ke Tanah Pengasingan 20 tahun yang lalu, keluarga Sun Anda tidak tahu di mana harus bermain di lumpur. Apa katamu? Sunji mendengar ini. Segera menjadi geram, memelototi Gao Lin dan berkata, "Gao Lin, kamu menghina keluargaku, menurutku kamu sedang mencari kematian. Hari ini Tuan Muda Jepang pasti akan memberimu pelajaran." Sunji marah, dan segera melangkah keluar, alam yang Sen budidaya tingkat ketiga menyerang Gao Lin. Gao Lin hanyalah seorang pejuang di alam yang Sen tingkat kedua, ketika Sunji tiba-tiba menyerangnya, wajahnya penuh kepanikan, dan dia bahkan tidak melawan sejenak. Pada saat ini,
sesosok muncul di depan Gaolin dan mengirim Sun Jizhen terbang dengan telapak tangan. Siapa berani ikut campur dalam urusanku? Sun Ji bertanya dengan marah setelah dipukul mundur. Sun Ji mendongak, dan seorang pemuda berkulit putih muncul di depan Gaolin. Terima kasih banyak atas bantuanmu, adik kecil. Gaolin masih ketakutan saat ini, dan diam-diam berkata di dalam hatinya, Sun Ji memang murid yang luar biasa dari Sekte Sengin, dan ketika dia menunjukkan kekuatan seperti itu benar. Di luar jangkauan orang lain. Orang yang mengambil tindakan jelas adalah Lin Bai. Setelah Lin Bai mengusir Sun Ji, dia berkata dengan tenang, ayo, beritahu aku yang mana pembudidaya pedang penentang surga. Gaolin sedikit takut pada Sun Ji, jadi dia berkata, lupakan saja, Tuan Sun Ji tidak suka untuk mendengarnya, maka aku akan berhenti bicara. Lin Bai berkata dengan tenang, teruslah bicara, selama aku di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Bab 1696 Keluarga Matahari. Sun Ji. Lin Bai memblokir Gaolin di belakangnya dan berkata dengan tatapan agak gelap dari awal sampai akhir, Lin Bai tidak pernah membuka matanya untuk melihat ke arah Sun Ji. Siapa kamu? Apakah kamu harus ikut campur dalam urusan antara Sun Ji dan Gaolin hari ini? Kamu harus tahu bahwa bukanlah tindakan bijaksana untuk menyinggung keluarga Sun Ku di tempat pengasingan. Sun Ji menoleh ke samping, matanya dingin, katanya kasar. Lin Bai berkata, saya hanya ingin mendengar apa yang dia katakan tentang kultivator pedang yang menentang surga. Selain itu, saya tidak akan ikut campur dalam masalah lain. Sun Ji berkata dengan tatapan tidak ramah, kata Gaolin dia memfitnah keluargaku, dan menurutku kultivator pedang penentang surga yang dia sebutkan bukanlah orang baik, jadi tidak apa-apa jika dia tidak mendengarkan. Lin Bai menatap Sun Ji dengan tatapan dingin. Sun Ji menatap langsung ke arah Lin Bai dengan mata dingin, dan tiba-tiba hatinya terasa dingin, dan dia tidak bisa menahan gemetar beberapa kali. Apa? Kamu ingin melawanku? Sun Ji berkata sambil mencibir. Lin Bai melirik Sun Ji dengan acuh tak acuh, menekan niat membunuh di dalam hatinya lagi, menatap Gaolin dan berkata, Senior, tolong beritahu saya tentang pembudidaya pedang yang menentang surga ini. 20 tahun yang lalu, apakah benar ada pendekar pedang yang tak tertandingi siapa yang pernah ke tanah pengasingan? Lin Bai bertanya pada Gaolin. Gaolin tercengang. Dia juga melihat bahwa Lin Bai sepertinya sangat tertarik dengan pembudidaya pedang penentang surga yang mana, jadi dia berkata dengan sinis, sebenarnya, ini bukan rahasia. Banyak orang dari generasi tua yang mengetahuinya. Tapi itu hanya Universitas Lingnan. Ada begitu banyak orang jenius yang muncul di bumi setiap tahun sehingga banyak orang telah melupakannya. 20 tahun yang lalu, ada seorang pembudidaya pedang yang menantang surga bernama Lin Duo. Saya pernah melewati tanah pengasingan. Dan pertempuran sengit terjadi di tanah pengasingan. Monster dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh di sana, dan 3 keluarga besar juga menemukan sejumlah besar orang di tanah pengasingan setelah pertempuran sengit ini. Dengan sumber daya budidaya, itu mulai meningkat. Gaolin berkata dengan ringan. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu mengapa dia datang. Gaolin tersenyum dan berkata, siapa yang tahu? Setiap tahun di tanah pengasingan, banyak prajurit datang ke sini untuk berlatih. Mungkin dia datang ke sini untuk mempersiapkan pertempuran antara hidup dan mati. Mungkin dia punya tujuan lain. Gaolin berkata penuh arti. Ketika dia mengatakan ini, matanya jelas menjadi gelap. Sepertinya dia memiliki banyak hal yang tidak ingin dia ceritakan pada Lin. Putih. Meskipun Lin Bai juga melihat Gaolin menyembunyikan sesuatu, dia tidak terus menekan. Jadi begitu. Lin Bai mengangguk sedikit, dan dia memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya. Ternyata Lin Duo juga pernah ke tempat pengasingan saat itu. Sun Ji berkata dengan tidak senang pada saat ini, itu penuh omong kosong. Alasan mengapa keluarga Sun Ku menjadi salah satu dari 3 keluarga besar di tanah pengasingan sepenuhnya karena pedang asli keluarga Sun Ku. Ini tidak masuk akal. Bagaimana keluarga Sun kita bisa memanfaatkan kultivator pedang itu? Jika kultivator pedang itu benar-benar kuat, lalu mengapa dia tidak menetap di tempat pengasingan? Atau, jika memang benar, ada pembudidaya pedang yang Anda sebutkan. Karena dia telah mendapatkan reputasi yang begitu besar di tanah pengasingan, dia seharusnya dianggap sebagai tokoh teratas di Lingnan sekarang. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia? Gao. Lin dia berkata dengan dingin, mungkin tujuan dari setiap pembudidaya pedang tidak terbatas pada tempat pengasingan. Sun Ji berkata dengan dingin, Gao Lin, kamu telah memfitnah keluargaku berulang kali. Hari ini aku akan membuatmu membayar harganya dengan darah. Saat dia berbicara, sosok Sun Ji bergerak, berubah menjadi bayangan dan langsung menuju ke arah Gaolin. Budidaya alam dewa yang tingkat ketiga di tubuhnya menyebar tanpa sadar, berubah menjadi kekuatan surga yang mengepul, menekan ke arah Gaolin.
Ekspresi Gao Lin berubah pucat dengan cepat, dan dia terus tersandung ke belakang, terlihat panik. Ku bilang, selama aku di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyakitinya. Lin Bai mengangkat tangannya untuk menghentikan Sun Ji. Karena kamu bersikeras ikut campur dalam urusanku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dalam analisis terakhir, kamu hanyalah seorang pejuang di alam yang sen tingkat kedua. Biarkan aku melihat seberapa mampu kamu. Sun Ji marah dan segera sebuah telapak tangan mengenai wajah Lin Bai. Segel yang mengguncang surga. Lin Bai tertegun dan melihat keterampilan seni bela diri yang ditampilkan oleh Sun Ji. Boom! Jurus Sun Ji adalah keterampilan rahasia, teknik segel suci. Dari Sekte Segel Suci status Sun Ji di Sekte Segel Suci tidaklah rendah, dan dia dapat dianggap sebagai sosok kedua setelah Putra Suci. Jika Wei Tianjun bukan salah satu jenius tingkat monster di Lingnan, saya khawatir posisi Putra Suci akan jatuh ke kepala Sun Ji. Lin Bai tidak berani menahannya. Dia mengayunkannya keluar dari tas penyimpanan dan melihat pedang iblis muncul di tangannya. Pedang itu menusuk dan menembus bekas tinju Sun Ji, lalu menjatuhkan Sun Ji mundur beberapa langkah. Pedang iblis. Setelah Sun Ji mundur beberapa langkah, dia tiba-tiba menatap Lin Bai dan berkata dengan dingin, jadi, kamu adalah Dong Fang Bai. Dong Fang Bai. Penerus pedang iblis. Dong Fang Bai. Dia, master pedang muda yang diusir dari sekte oleh Sekte Pedang Tongtian. Dong Fang Bai. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di perahu roh memandang Lin Bai dengan ngeri dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Lin Bai memasang ekspresi dingin di wajahnya dan tidak berkata apa-apa. Bahkan Gao Lin, yang berada di belakang Lin Bai, memiliki sedikit keterkejutan di wajahnya. Pedang iblis. Sun Ji memandangi pedang panjang berwarna putih keperakan di tangan Lin Bai, dengan keserakahan di matanya. Meskipun Sun Ji tidak berlatih ilmu pedang, jika Sun Ji menyerahkan telapak tangannya untuk berlatih ilmu pedang setelah mendapatkan iblis pedang, bukan tidak mungkin. Mata Sun Ji menjadi gelap. Di Sekte Segel Suci, dia dan Wei Tianjun sama-sama berada jauh di atas ribuan murid. Tetapi karena Wei Tianjun adalah seorang jenius tingkat monster dan dia bukan, maka posisi Putra Suci diambil. Pergi oleh Wei Tianjun. Jika aku memiliki pedang iblis di tanganku, atau mendapatkan pedang terbang dari Dong Fang Bai, maka ketika aku kembali ke Sekte Segel Suci, aku pasti bisa melawan Wei Tianjun. Sun Ji diam-diam berpikir dalam hatinya saat dia melihat pedang iblis itu, semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin serakah. Tuan Sun Ji, dia adalah Dong Fang Bai, sebaiknya kita tidak memprovokasi dia. Pada saat ini, seorang prajurit dari keluarga Sun mengingatkan Sun Ji dengan suara rendah di belakangnya. Sun Ji tampak tegas dan berkata dengan dingin, apa yang kamu takutkan? Dia bukan lagi master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. Bahkan jika dia terbunuh sekarang, Sekte Pedang Tongtian tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Dong Fang Bai, Jenderal serahkan pedang iblis dan pedang terbang, aku bisa menyelamatkan hidupmu hari ini. Sun Ji dengan belak-belakan mengungkapkan pikirannya. Dia sangat menginginkan pedang iblis. Hanya dengan mendapatkan pedang iblis dia bisa kembali ke Sekte Segel Suci. Memenuhi syarat untuk bersaing dengan Wei Tianjun. Dulu ketika dia berada di Aula Master Pedang, Lin Bai hendak meninggalkan Sekte Pedang Tongtian. Pada saat itu, Kepala Master Pedang berpikir bahwa begitu Lin Bai meninggalkan Sekte Pedang Tongtian, dia akan menjadi sasaran monster tua yang tak terhitung jumlahnya saat dia membawa harta karun yang besar. Ayo, datang dan rebut pedang iblis dan pedang terbang. Pedang ilahi dan pedang peri didambakan oleh prajurit biasa di Sekte Pedang Tongtian dan Kekaisaran Qinglong, tetapi mereka tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Pedang hantu belum lahir. Pedang ajaib ada di tangan Zhang Jianxing, dan Tuan Zhang Jianxing adalah orang kuat di tanah Lingnan yang dapat mengubah pola Lingnan. Tentu saja, tidak ada yang akan merebut pedang ajaib Zhang Jianxing. Dan hanya dengan pedang iblis, setelah Lin Bai diusir dari Sekte Pedang Tongtian, dia seperti kue panas yang berjalan di tanah Lingnan, dan semua orang ingin menggigitnya. Bab 1697 Pegunungan Meteor yang Saleh. Lin Bai berdiri di atas perahu roh dan ditatap oleh semua prajurit di perahu roh, ekspresinya seperti biasa, tanpa perubahan apapun. Jika kamu menginginkan pedang iblis, aku khawatir kamu belum memiliki kualifikasinya. Lin Bai mencibir ringan. Mencari kematian. Sun Ji mau tidak mau mengambil langkah maju, dan kekuatannya yang kuat terkondensasi menjadi segel tinju besar, yang menghantam wajah Lin Bai seperti kekuatan yang luar biasa. Segel laut yang luar biasa. Segel kedua dari segel suci dilepaskan, dengan kekuatan dan momentum yang besar, dan mengenai Lin Bai. Begitu teknik pedang Lin Bai bergerak, angin kencang segera berkumpul, dan cahaya pedang hijau ditembakkan dari pedang iblis Lin Bai, dan segel laut pedang Sun Ji yang tak terhentikan hancur. Tebasan Dewa Angin. Lin Bai menebas dengan pedangnya dan menghancurkan segel yang menutupi laut.
Tebasan 4 pedang ilahi adalah teknik pedang tingkat raja yang diperoleh Lin Bai dari klon Ye Jianjun. Teknik pedang tingkat raja ini sangat luar biasa, tetapi memerlukan koordinasi konsepsi artistik dan sangat sulit untuk dipraktikkan. Sama seperti tebasan Dewa Angin, jika dikoordinasikan dengan konsepsi artistik angin, kekuatannya akan meningkat pesat. Tebasan Dewa Petir dan tebasan Dewa Petir memerlukan kerjasama antara konsepsi artistik yang berhubungan dengan petir dan petir. Alasan mengapa Lin Bai ingin berlatih 4 tebasan pedang ilahi, sepenuhnya karena kekuatan. Tebasan Dewa Hujan, sangat cocok dengan konsepsi artistik hujan lebatnya, dan dapat menggandakan kekuatan konsepsi artistik hujan lebat lagi. Oleh karena itu, setelah Lin Bai mendapatkan 4 tebasan pedang ilahi dari tas penyimpanan klon Ye Jianjun, dia mempraktikkannya secara diam-diam, dan efeknya luar biasa. Tebasan Feng Shen, sebilah pedang jatuh, membuat Sun Ji mundur 100 langkah, meninggalkan ekspresi ngeri di wajah Sun Ji. Segera, mata Sun Ji mengembun, dan kekuatan di tubuhnya terus melonjak, dan dia membuka mulutnya dan meraung, Void Seal. Segel. Tinju sekarang terkondensasi di tangan Sun Ji, kekuatan mengerikan hampir merusak ruang di sekitarnya, dan gelombang kekuatan yang tak tertandingi berkumpul di tangan Sun Ji. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kendali Anda atas segel Void jauh lebih baik daripada Wei Tianjun dan Luo Yutong, kata Lin Bai terkejut. Sun Ji meraung dengan marah, Wei Tianjun dan Luo Yutong bukan apa-apa. Saat aku mendapatkan pedang iblis dan pedang terbangmu, setelah aku kembali ke Sekte Segel Suci, mereka semua akan diinjak olehku. Sekte Segel Suci, putra suci pasti milikku. Sun Ji mengendalikan segel Void dan menyerang Lin Bai dengan keras. Aku belum selesai berbicara. Apa yang kamu banggakan? Lin Bai berkata dengan dingin, bahkan jika kendalimu atas segel Void lebih kuat daripada Wei Tianjun dan Luo Yutong, kamu masih harus membunuhku jika kamu mau. Orang idiot berbicara tentang mimpi. Pukulan horizontal. Lin Bai maju selangkah dan menebas ke depan dengan pedang iblis. Cahaya pedang melesat dari seluruh langit dan mengenai dada Sun Ji, langsung mengirim Sun Ji terbang. Lebih dari 1000 meter, darah berceceran di udara. Sun Ji berada di alam yang Sen tingkat ketiga. Bahkan jika Lin Bai tidak menggunakan guntur ilahi kayu hijau dan ilmu pedang Tongtian, dia dapat dengan mudah membunuhnya dengan pedangnya. Puff! Sun Ji ditebas oleh Lin Bai dan terbang lebih dari 1000 meter, meninggalkan luka yang tak terhapuskan di dadanya. Dia mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai, mengertakkan gigi, dan langsung terbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sapu jauh. Sun Ji sebenarnya berinisiatif meninggalkan perahu roh dan melarikan diri. Dia sangat cepat, berubah menjadi selusin klon hantu dan terbang ke berbagai arah pada saat yang sama, sehingga mustahil bagi Lin Bai untuk mengetahui ke arah mana orang ini melarikan diri. Cara melarikan diri ini sangat bagus, Lin Bai berdiri di atas perahu roh dan tidak mengejarnya. Pertarungan antara Lin Bai dan Sun Ji terjadi antara kilat dan batu api. Banyak prajurit mengetahui bahwa Sun Ji telah dikalahkan dan melarikan diri tanpa menyadarinya, sementara Lin Bai berdiri dengan tenang di atas perahu roh dan tidak mengejarnya. Para prajurit perlahan-lahan menjadi diam. Perahu roh terus terbang ke depan. Setengah hari kemudian, perahu roh tiba di cabang Menara Tianbao di tempat pengasingan. Para prajurit meninggalkan perahu roh, melangkah ke tempat pengasingan, dan pergi memanggil teman-teman mereka. Lin Bai berjalan keluar dari Menara Tianbao tanpa suara, bersiap untuk masuk ke tempat pengasingan untuk menemukan Ye Jianjun. Teman kecil Oriental, teman kecil Oriental. Pada saat ini, suara seorang lelaki tua datang dari belakang Lin Bai. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat bahwa Gao Lin lah yang mengejarnya. Dia tersenyum dan berkata, Senior Gao Lin, apakah Anda punya saran? Gao Lin menyusul Lin Bai dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya datang ke sini kali ini untuk mengingatkanmu. Teman kecil Dongfang, kamu telah menyinggung Sun Ji sekarang. Saya khawatir orang ini tidak akan membiarkannya pergi. Kamu harus lebih berhati-hati. Lin Bai sedikit mengangguk, tidak ada yang perlu diperhatikan sebagai seorang badut. Gao Lin berkata dengan serius, saya tahu bahwa teman kecil Dongfang memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan ahli ilmu pedang, tetapi sulit baginya untuk mengalahkan 4 tangan dengan 2 kepalan. Keluarga Sun Ji memiliki latar belakang yang sangat maju di tanah pengasingan, dan keluarganya juga penuh dengan orang-orang kuat, jadi tidak mudah untuk menghadapinya. Dikatakan bahwa ayah Sun Ji adalah orang kuat di tingkat ke-6 dewa yang realem, dan ada lebih dari 10 orang kuat di alam dewa yang tingkat ke-5 yang duduk di keluarga matahari. Kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Lin Bai mengangguk dan berkata, saya akan berhati-hati. Gao Lin berkata dengan penuh arti, Sun Ji tiba-tiba kembali dari Sekte Segel Suci kali ini. Sepertinya dia kembali ke Pegunungan Senyu di tanah pengasingan. Tampaknya rumor tersebut tidak salah. Pegunungan Senyu benar-benar telah ditemukan. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior Gao Lin, apa itu Pegunungan Senyu?
Gao Lin berkata, teman kecil Dongfang, apakah kamu ingat apa yang saya katakan sebelumnya, Lin Bai 20 tahun yang lalu? Apakah Duo pernah memasuki tanah pengasingan? Jika rumor itu benar, ketika Lin Duo memasuki tanah pengasingan, dia bertarung sengit dengan orang kuat dari kerajaan suci 10.000 iblis. Orang kuat ini bahkan mungkin seorang orang kuat di alam hidup dan mati. Pembunuhnya. Menurut rumor yang beredar, Lin Duo melukai orang kuat ini dengan parah, tetapi dia melarikan diri. Dikatakan bahwa dia meninggal karena luka seriusnya dan meninggal di pegunungan di tempat itu pengasingan. Dan rumor ini muncul. Setelah itu, banyak orang kuat di tanah pengasingan mencari makam orang kuat ini. Selama mereka menemukan tempat ini, mereka bisa mendapatkan harta yang dikumpulkan oleh orang kuat ini dalam kehidupan dan alam kematian dalam hidupnya. Dan kami menyebut tempat ini Pegunungan Senyu. Sekitar 3 bulan yang lalu, sebuah berita tiba-tiba menyebar di tanah pengasingan, mengatakan bahwa seorang pembudidaya pedang berpakaian hitam tiba-tiba menemukan Pegunungan Senyu, tetapi itu ditutupi oleh lingkaran sihir. Jika dia ingin menerobosnya, lingkaran sihir itu akan memakan waktu setidaknya 3 bulan. Dan sekarang setelah 3 bulan telah tiba, Pegunungan Senyu benar-benar akan lahir. Gao Lin berkata dengan ringan. Seorang pembudidaya pedang berbaju hitam. Lin Bai tertegun. Dia ingat bahwa dia berada di kompas dunia bawah dan melihat Tuan Ye Jianjun di tanah pengasingan, mengenakan pakaian hitam. Lin Bai menjadi tertarik dan bertanya, Senior Gao Lin, tahukah Anda di mana Pegunungan Senyu berada? Atau siapa pendekar pedang yang menemukan Pegunungan Senyu? Di mana sekarang? Gao Lin mengerutkan kening dan berkata, saya tidak mengetahui hal ini sekarang, tetapi saya pikir teman-teman saya di tanah pengasingan harus mengetahui sesuatu. Mereka juga mengirim pesan kepada saya tentang masalah ini, meminta saya untuk kembali. Saya menemukan beberapa harta karun di gunung. Tolong. Gao Lin berkata, jika teman-teman kecil dari timur juga tertarik dengan Pegunungan Senyu, kamu dapat pergi bersamaku untuk mencari teman-temanku. Mungkin kamu bisa mendapatkan bantuan dari mereka. Berita apa yang kamu dapat? Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu aku akan merepotkan Senior Gao Lin. Bab 1698 Kota Tentara Bayaran. Lin Bai mengikuti Gao Lin ke lokasi temannya. Dalam perjalanannya, Lin Bai belajar banyak tentang tanah pengasingan dari Gao Lin. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian Lin Bai adalah Pegunungan Senyu. 3 bulan lalu, Pegunungan Senyu tiba-tiba ditemukan oleh seorang pembudidaya pedang berbaju hitam. Namun, terhalang oleh formasi besar dan tidak bisa dimasuki, sehingga masalah ini menyebar ke 3 keluarga besar dan tempat pengasingan. Di tanah pengasingan, tidak hanya ada 3 keluarga besar, tetapi juga banyak tim tentara bayaran yang berkembang di sini. Teman-teman Gao Lin adalah salah satu tim di tanah pengasingan. Gao Lin juga ada di tim ini. Tetapi karena Gao Lin kemudian kembali ke 72 dinasti dan meninggalkan tempat pengasingan, dia berpisah dari tim. Sekarang Pegunungan Meteor Ilahi tiba-tiba muncul, banyak tim tentara bayaran di tanah pengasingan yang ingin mencobanya. Mereka memanggil teman dan menelepon kembali semua mantan mitra mereka, berharap mendapatkan lebih banyak manfaat dari Pegunungan Meteor Ilahi. Pegunungan Senyu mungkin dianggap sebagai harta karun terbesar di tanah pengasingan. Tidak ada pejuang di tanah pengasingan yang mau melepaskan kesempatan yang diberikan Tuhan ini. Tidak hanya Kam manusia, tetapi juga Kam iblis, kerajaan suci 10.000 iblis juga mengirimkan ahlinya ke Pegunungan Senyu, dengan niat untuk menemukan kuburan orang kuat di alam hidup dan mati di masa lalu. Kita sudah di depan. Tempat ini disebut, Kota Tentara Bayaran. Tidak lama setelah Lin Bai dan Gao Lin berjalan berdampingan, mereka tiba di sebuah kota yang sangat sederhana. Kota ini pada dasarnya terbuat dari tumpukan batu. Di sana tidak ada pertahanan sama sekali, dan lebih sederhana daripada kota kelas 3 yang dibangun pada 72 dinasti. Tetapi Lin Bai melihat bahwa para pejuang yang datang dan pergi di kota tidak lemah dalam budidaya, yang terendah berada di alam Yin Sein, dan yang tertinggi bahkan berada di alam dewa yang tingkat keempat atau kelima. Ayo pergi. Gao Lin memimpin Lin Bai ke kota tentara bayaran dan langsung menuju ke beberapa rumah kecil beratap genteng di utara kota. Sesampainya di luar halaman kecil, Lin Bai mendengar ada banyak orang di halaman, berisik. Saya tidak menyangka Pegunungan Senyu benar-benar ada dan ditemukan. Ya, saya tidak tahu apakah legenda itu benar. Benarkah tulang-tulang orang kuat di alam hidup dan mati terkubur di Pegunungan Senyu? Tanah. Apakah itu benar atau tidak, kita harus pergi dan melihatnya. Kalau tidak, akan buruk jika kita diambil alih oleh 3 keluarga besar dan klan iblis. Gao Lin dan Lin Bai mendengar sesuatu di dalam tembok halaman. Gao Lin, kamu akhirnya kembali, aku menunggumu. Haha, teman-teman, aku kembali. Haha, katanya dengan senyuman. Aku tidak menyangka kapten akan memanggil kalian semua kembali kali ini. Di halaman, selusin prajurit berkata sambil tertawa.
Lin Bai melihat sekilas dan melihat bahwa ada 16 prajurit di halaman. Tingkat budidaya mereka berada di sekitar alam Yangshen tingkat pertama dan kedua. Tidak ada prajurit di alam Yangshen tingkat ketiga. Tetapi ada seorang prajurit di alam dewa yang tingkat keempat, seorang pria berbaju hijau, bernama Yang Qingyun. Gao Lin bertanya sambil tersenyum, ngomong-ngomong, di mana kaptennya? Pada saat ini, seorang pemuda tersenyum tipis dan berkata, kapten masih beristirahat. Ini, Gao Lin, kenapa kamu membawa orang ke perkemahan kita dengan santai? Gao Lin tertegun sejenak, kemudian dia menyadari apa yang dia lakukan dan berkata, teman kecil Dongfang, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Yang Qingyun, dan ini adalah. Mereka semua adalah anggota kelompok tentara bayaran pemburu naga kita. Saudaraku, ini, Dongfang Bai. Saya tidak perlu memperkenalkannya lagi. Kata Gao Lin sambil tersenyum. His. Ketika dia mendengar kata-kata Dongfang Bai, para prajurit di sekitarnya tiba-tiba menghirup udara dingin dan menatap Lin Bai dengan mata kusam. Melihat ekspresi terkejut semua orang, Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, Dongfang Bai, aku telah bertemu dengan kalian semua, teman-teman. Kamu adalah master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. Jenius yang jahat. Ya Tuhan, aku akhirnya bertemu denganmu. Itu hidup. Para prajurit dari kelompok tentara bayaran pemburu naga berkumpul dan memandang Lin Bai seolah-olah mereka telah menemukan harta karun langka. Adapun Yang Qingyun, ekspresinya tidak banyak berubah. Yang mulia, Yang Qingyun, adalah murid sekte dalam dari Sekte Pedang Donglan. Saya telah bertemu saudara Dongfang. Yang Qingyun mengepalkan tinjunya dan memberi hormat pada Lin Bai dengan senyuman di wajahnya. Lin Bai juga mengembalikan hadiah itu sedikit. Saya baru saja bangun dan mendengar bahwa si jenius jahat dari Lingnan telah tiba. Pada saat ini, suara seorang wanita datang dari dalam rumah. Lin Bai tertegun, menatap Gao Lin dan berkata, apakah kaptenmu seorang wanita? Gao Lin berkata dengan senyuman penuh arti, bukan hanya seorang wanita, tapi juga tuan bunga pemakan pria. Sampai jumpa lagi. Ya, kamu akan tahu. Mencicit. Di rumah beratap genteng di belakang semua orang, ada orang berkulit gelap yang sangat menawan. Fitur wajahnya sangat indah dan matanya secerdas rubah roh. Dia mengenakan pelindung kulit, yang menonjolkan kecantikan liarnya. Kapten, Kapten. Gao Lin dan Yang Qingyun mengepalkan tangan mereka dan memberi hormat. Dan mata Yang Qingyun bahkan lebih bersemangat pada wanita ini. Lin Bai memandang wanita itu dengan heran. Wanita ini, Lin Bai mengenalnya. Mereka tidak hanya saling kenal, tapi mereka juga teman lama. Haha. Wanita itu berjalan keluar sambil tersenyum, mendatangi Lin Bai, mengepalkan tinjunya dan berkata, saya adalah pemimpin tim tentara bayaran pemburu naga, Tai Haitang. Saya benar-benar beruntung bisa bertemu dengan seorang jenius tingkat monster hari ini. Lin Bai tertegun. Dia menatap Tai Haitang dengan tatapan kosong. Matanya menatap wajahnya tanpa bergerak sama sekali. Lin Bai tercengang. Bodoh juga. Lin Bai tidak pernah bermimpi akan bertemu Tai Haitang di sini. Lin Bai ingat bahwa Tai Haitang datang menemuinya ketika dia berada di Lingdong, tetapi ditangkap oleh pemimpin 5 racun, yang menginginkan Tai Haitang menjadi tubuh reinkarnasi dari 5 orang suci racun. Untungnya, Lin Bai menghancurkan 5 racun pada waktunya. Saat itu, Tai Haitang masih dalam keadaan koma, dan Lin Bai meninggalkannya dalam perawatan sepupunya Hua Yuxian. Namun, karena pertempuran dengan 5 sekte racun terlalu brutal, setelah perang, baik Lin Bai maupun Bai Xiao Xiao kehilangan cinta Hua Yuxian dan Tai Haitang keberadaannya. Lin Bai tidak pernah menyangka Tai Haitang akan berada di Lingnan. Saudara Dongfang menatapku. Apakah ada yang salah dengan wajahku? Tai Haitang berkata sambil tersenyum hangat. Ketika Yang Qingyun melihat Lin Bai seperti ini, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan dia sedikit tidak bahagia. Dia sudah memiliki cinta untuk Tai Haitang. Jika tidak, Yang Qingyun adalah murid dari Sekte Pedang Donglan dan budidaya tingkat keempat di alam Yangshen. Sudah lebih dari cukup baginya untuk bergabung dengan 3 keluarga besar, mengapa dia harus dirugikan dalam kelompok tentara bayaran pemburu naga ini? Ketika Gao Lin melihat penampilan Lin Bai, dia tersenyum dan berkata, teman kecil Dongfang, batuk. Mendengar batuk Gao Lin, Lin Bai kembali sadar. Dia tersenyum malu dan mengejek dirinya sendiri, dan berkata, aku benar-benar tidak melakukannya. Jangan berharap begitu. Sampai jumpa di sini. Begonia, tetap aman. Bab 1699 Haitang, tetap aman. Haitang, kamu baik-baik saja. Lin Bai berkata dengan suara rendah dengan senyuman di wajahnya. Saat dia membuka mulut untuk berbicara, ada sedikit rasa tersedak. Gao Lin tidak bisa menahan tawa dan bertanya, apa? Dongfang Xiaoyou mengenal kapten kita. Haitang, apakah kalian saling kenal? Yang Qingyun juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Tai Haitang tertegun dan berkata sambil tersenyum, saudara Dongfang adalah ahli pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian,
dengan kedudukan yang tinggi, dan saya hanyalah seorang wanita barbar di negeri barbar ini. Bagaimana saya bisa cukup beruntung untuk mengenal saudara Dongfang? Dongfang, saudaraku, apakah kamu mengakui orang yang salah? Tai Haitang berkata sambil tersenyum. Karena Lin Bai sedang menyamar saat ini, tidak ada seorang pun kecuali Bai Xiao Xiao yang tahu bahwa Dongfang Bai adalah Lin Bai. Ada orang lain yang juga mengetahui identitas asli Lin Bai, yaitu Jian Ruohan. Namun, Jian Ruohan sangat mengenal Lin Bai. Saat dia melihat Lin Bai menghunus pedang, Jian Ruohan sudah tahu bahwa orang yang menghunus pedang adalah Lin Bai. Oleh karena itu, di Starry Sky City, setelah Jian Ruohan mengenali Lin Bai, dia berbalik dan pergi. Apakah kamu mengakui orang yang salah? Lin Bai mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Tai Haitang memandang Lin Bai dengan ragu, dengan senyuman masih di wajahnya. Ekspresi Yang Qingyun sedikit melembut saat ini dan berkata, Saudara Dongfang, Haitang tidak pernah meninggalkan tempat pengasingan. Saya khawatir Anda salah mengira orang yang salah. Lin Bai tertawa kecil, tetapi tidak berbicara. Mata Lin Bai tertuju pada kenangan. Di pegunungan Qingling, Lin Bai dan aliansi Qingtian memiliki permusuhan. Saat itu, Lin Bai baru saja bergabung dengan aliansi pembantai iblis. Dengan bantuan peta aliansi pembantai iblis di pegunungan Qingling, mulailah berburu monster untuk meningkatkan budidaya Anda. Pada saat itu, gadis yang tampak seperti peri di hutan datang ke Lin Bai setiap saat dan berkata kepadanya sambil tersenyum, aku ingin menemanimu. Lin Bai, aku. Luar biasa, aku akan menemanimu. Kalian pergi bersama. Biarkan aku mengikutimu. Tapi kemudian, Lin Bai menghancurkan Liga Qingtian, tetapi tanpa diduga Liga Qingtian memiliki latar belakang Sekte Lima Racun. Kemudian Sekte Lima Racun datang untuk membunuh, namun dia malah menghancurkan aliansi pembunuh iblis dan bahkan menyiksa ayah Tai Haitang. Ketika Lin Bai kembali ke pegunungan Qingling, dia menyelamatkan ayah Tai Haitang, yang terluka parah dan sekarat, tetapi dia bunuh diri. Sebelum bunuh diri, dia mempercayakan Tai Haitang ke perawatan Lin Bai, dan Lin Bai setuju. Sejak saat itu Lin Bai terus mencari keberadaan Tai Haitang. Namun setelah terjadi kekacauan di Lingdong, Lin Bai akhirnya mendapatkan beberapa informasi, namun kemudian ia kehilangan keberadaan Tai Haitang. Tai Haitang menatap Lin Bai dengan tatapan kosong dan mengerutkan kening. Lin Bai mengingatnya untuk waktu yang lama, melihat ke arah Tai Haitang dan berkata, aku tidak menyangka gadis kecil yang terus berteriak-teriak mengikutiku keluar untuk berburu monster akan tumbuh menjadi gadis besar hari ini yang bisa memimpin kelompok tentara bayaran. Lin Bai memandang Tai Haitang dan berkata sambil tersenyum. Ketika Tai Haitang mendengar kata-kata Lin Bai, ekspresinya menegang dan dia menatap Lin Bai dengan tatapan kosong. Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu pernah kembali? Pernahkah kamu mengunjungi makam ayahmu? Mendengar kata-kata Lin Bai, jantung Tai Haitang berdebar kencang, dan dia bertanya dengan heran, bagaimana kamu melakukan itu? Kamu tahu kan? Makam ayah. Lin Bai berkata sambil tersenyum, aku membangun makam ayahmu. Wow, Tai Haitang memandang Lin Bai dengan linglung, tercengang, dan air mata langsung jatuh dari sudut matanya. Dia ingat. Haitang, sudah lama tidak bertemu, kata Lin Bai sambil tersenyum, mengulurkan tangan dan dengan lembut menyeka air mata yang mengalir dari sudut mata Tai Haitang, wajahnya penuh kelembutan. Tapi Tai Haitang tidak melakukan perlawanan apapun. Jika orang lain berani mendekatinya, dia pasti sudah menikam mereka sejak lama. Bahkan Yang Qingyun dan Gao Lin sangat terkejut dengan pemandangan ini. Mereka sudah lama mengikuti Tai Haitang, namun mereka tahu betul bahwa Tai Haitang adalah bunga mawar berduri, siapapun yang berani mendekat dalam satu langkah akan dihancurkan dan dibuang untuk memberi makan anjing. Meskipun Yang Qingyun telah mengejar Tai Haitang selama beberapa tahun, dia belum pernah sedekat ini dengan Tai Haitang sebelumnya. Lama tidak bertemu. Mata Tai Haitang menunjukkan kelembutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia melangkah maju, bergegas ke pelukan Lin Bai, dan menangis dengan keras, mengapa kamu datang kepadaku sekarang, mengapa kamu datang kepadaku sekarang? Lin Bai berkata dengan rasa bersalah, aku telah mencarimu selama ini. Tapi tidak ada jejak. Gao Lin dan Yang Qingyun tiba-tiba membelalak saat melihat Tai Haitang melemparkan dirinya ke pelukan Lin Bai. Terutama Yang Qingyun, setelah matanya melebar, wajahnya menjadi semakin jelek. Ayo masuk ke dalam dan bicara. Tai Haitang menangis beberapa saat, lalu keluar dari pelukan Lin Bai, meraih tangan Lin Bai, dan masuk ke kamar. Memasuki ruangan, Tai Haitang menutup pintu rapat-rapat, menatap wajah Lin Bai dengan sepasang mata pintar seperti rubah, dan tersenyum, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Lin Bai dengan pikiran, teknik penyamaran hantu menghilang dari wajahnya, mengembalikan penampilan asli Lin Bai. Ini benar-benar kamu, kata Tai Haitang sambil tersenyum berkaca-kaca saat melihat penampilan asli Lin Bai. Lin Bai berdiri di depan Tai Haitang dan berkata dengan sedikit penyesalan di wajahnya, Haitang, aku selalu ingin mengatakan aku minta maaf padamu.
Jika bukan karena aku takut aliansi pembunuh iblis dan ayahmu tidak akan jatuh ke dalam perangkap itu. Situasi seperti itu. Ketika Tai Haitang mendengar ini, dia tampak sedikit sedih dan berkata, hidup dan mati ditentukan oleh takdir, kan? Tapi bukankah kamu menghancurkan Sekte Lima Racun nanti? Itu bisa dianggap sebagai balas dendam untuk ayahku. Lin Bai sambil tersenyum sedikit, dia berkata, mengapa kamu berada di tempat pengasingan? Tai Haitang menarik napas dalam-dalam dan berkata, ceritanya panjang. Ketika Nona Peri Huayu membawaku dan paman ketigamu pergi dari Lingdong, Nona Peri Huayu memberiku setelah detoksifikasi, saya menemukan bahwa saya sudah berada di Lingnan. Kemudian saya kembali sekali, tetapi saya mendengar bahwa Anda sudah mati. Aku meninggalkan Lingdong lagi, lama sekali terombang-ambing di Lingnan, dan akhirnya menetap di tempat pengasingan ini. Mungkin aku dilahirkan untuk menyukai tempat seperti ini, seperti hutan, seperti berburu mangsa. Tai Haitang mengerucut bibirnya dan berkata sambil terkekeh. Kalau begitu Hua Yuxian dan paman ketigaku tidak bersamamu. Lin Bai bertanya saat ini. Tai Haitang menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah mereka mendengar bahwa kamu mati, mereka kembali mencarimu sekali, tetapi mereka tidak dapat menemukanmu, jadi mereka bangkit dan pergi ke Lingnan. Saat itulah kita berpisah. Sekarang aku tidak tahu tentang Hua Yuxian dan paman ketigamu. Di mana itu? Tai Haitang menggelengkan kepalanya dan berkata. Wajah Lin Bai menjadi gelap, sedikit khawatir. Tai Haitang berkata, tapi jangan khawatir, menurutku gadis peri bunga itu bukan orang yang baik. Dengan kecerdasannya, dia memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di Lingnan atau Dongsu. Lin Bai berkata, aku hanya bisa mencari mereka di masa depan. Tai Haitang berkata sambil tersenyum, kemanapun Anda pergi, rasanya seperti badai. Berinkarnasi sebagai Dong Fang Bai dan pecahkan badai besar di tanah Lingnan. Terkenal. Meskipun saya di dalamnya tanah pengasingan, aku mendengar legendamu setiap hari. Mengapa seorang jenius tingkat monster muncul dari kota emas ungu, Raja Seribu Kemenangan di bidang reinkarnasi, seorang pembudidaya pedang iblis di alam rahasia 10.000 bintang. Dia juga membunuh orang-orang kuat seperti Sekte Hati Terbakar dan Sekte Luotian. Bab 1700 Pegunungan Meteor Ilahi terbuka. Lin Bai sedang mengobrol dengan Tai Haitang di kamar. Dia memberitahu Lin Bai beberapa hal menarik tentang kedatangannya di Lingnan, dan Lin Bai memberitahunya tentang hal-hal yang terjadi di Miracle Ridge dan Lingdong, termasuk apa yang terjadi pada Ye Suxin, tanpa menyembunyikan apapun. Maaf, saya tidak tahu begitu banyak hal yang terjadi di Miracle Ridge. Bagaimana dengan Nona Ye Suxin? Tai Haitang bertanya dengan cemas. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menggunakan formasi pembalikan Yin Yang yang ditinggalkan oleh 5 sekte racun untuk membangkitkan Ye Suxin, tapi saya tidak tahu apakah formasi itu kehilangan sesuatu, dan saya masih tidak bisa mencapainya. Langkah terakhir. Tapi, aku tahu. Selama aku menemukan diagram formasi lengkap dari formasi inversi Yin Yang, aku bisa membangkitkan Ye Suxin. Tapi, aku khawatir anak itu tidak bisa diselamatkan. Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan getir. Tai Haitang sangat merasakan kesedihan yang terlihat di tubuh Lin Bai, dengan lembut melangkah maju, memegang tangan Lin Bai, dan berkata dengan nyaman, jangan khawatir, kita akan menjadi lebih baik bersama. Lin Bai tersenyum sedikit. Tai Haitang bertanya lagi, lalu ketika Anda datang ke Lingnan kali ini, apakah Anda berencana untuk membalas dendam Nona Ye Suxin? Untuk menghadapi 6 monster Lingnan. Lin Bai mengangguk dan berkata, ya, saya telah membunuh salah satu dari 6 monster Lingnan. Sekarang kita mengejar yang kedua, yaitu Ye Jianjun. Tai Haitang bertanya dengan bingung, ngomong-ngomong, kudengar kamu pernah membunuh Ye Jianjun di alam rahasia 10.000 bintang. Bagaimana kamu bisa membunuhnya? Lagi di tanah Lingnan. Berkali-kali. Lin Bai berkata, Ye Jianjun pernah memperoleh jiwa bela diri kedua di medan perang Sekte Abadi Merah, bernama, Tubuh Iblis Bayangan Darah. Selama energi dan kekuatan darah di tubuhnya sudah cukup, dia bisa dipecah menjadi klon. Dan orang-orang yang kubunuh pada dasarnya adalah klon Ye Jianjun. Sejauh ini, aku belum membunuh wujud aslinya. Aku datang ke tanah pengasingan kali ini saja untuk membunuhnya. Lin Bai berkata dengan dingin dan serius. Ye Jianjun ada di tempat pengasingan. Tai Haitang bertanya dengan ragu. Lin Bai berkata, bukankah ada rumor di tanah pengasingan baru-baru ini? 3 bulan yang lalu, seorang kultivator pedang berbaju hitam tiba-tiba menemukan lokasi pegunungan Senyu. Orang ini pastilah Ye Jianjun. Dan alasannya mengapa dia ada di sini, alasan mengapa saya tinggal di tanah pengasingan begitu lama mungkin karena pegunungan Senyu. Setelah mendengar ini, Tai Haitang mengerutkan kening dan berkata, saya memang pernah mendengar tentang pembudidaya pedang berpakaian hitam ini. Dia mengenakan pakaian hitam dan jubah hitam sepanjang tahun. Menutupi wajahnya, hanya sedikit orang yang pernah melihat penampilan aslinya.
Pria ini juga memiliki reputasi yang menakutkan di tanah pengasingan. Setelah dia menemukan pegunungan Senyu 3 bulan lalu, dia bilang dia membunuh keluarga Zhang, salah satu dari 3 keluarga besar. Lalu dia menghilang. Lin Bai berkata, dia menemukan jejak pegunungan Senyu, tetapi dia tidak dapat membuka lingkaran sihir pegunungan Senyu. Dia hanya bisa menyampaikan berita itu kepada 3 keluarga besar. Biarkan 3 keluarga besar memecahkan lingkaran sihir. Tai Haitang berkata dengan terkejut, iya, itu yang kamu katakan. Setelah 3 keluarga besar mendengarnya, mereka segera bergabung untuk merekrut sejumlah besar penyihir untuk memutus lingkaran sihir. Lupakan. Menghitung hari, itu akan hancur dalam beberapa hari. Tai Haitang berkata dengan tenang. Lin Bai berkata, kemanapun dia pergi, selama lingkaran sihir pegunungan Senyu terbuka, dia pasti akan muncul dan memasuki pegunungan Senyu. Saya tidak percaya dia akan meninggalkannya setelah menghabiskan begitu banyak uang. Waktunya di sini. Dan saya memiliki perasaan yang kuat bahwa Ye Jianjun di tanah pengasingan adalah identitas aslinya. Tai Haitang berkata dengan semangat juang, jangan khawatir, saya akan membantu Anda ketika dia muncul. Saya tidak muda kawan sekarang. Gadis kecil di pegunungan Lingshan itu. Saya sekarang adalah pria kuat di alam Yangshen tingkat ketiga. Tai Haitang tersenyum pada Lin Bai dengan semangat juang yang besar. Lin Bai tersenyum dan berkata, kamu harus menjaga dirimu sendiri, Ye Jianjun, aku akan menjagamu. Tai Haitang mengerutkan hidungnya, menatap Lin Bai dengan tajam dan berkata, cepat atau lambat aku akan bertengkar denganmu, aku akan menjagamu. Biar kamu tahu betapa kuatnya bibiku. Hahaha. Lin Bai terhibur dengan tatapan galak Tai Haitang dan tertawa keras. Tai Haitang berkata dengan ekspresi malu, mengapa kamu tertawa? Aku sangat hebat. Semakin banyak Tai Haitang mengatakan ini, semakin bahagia Lin Bai tertawa. Di luar ruangan, selusin prajurit ini sedang mengobrol tentang Dong Fang Bai. Hanya Yang Qingyun yang melihat ruangan itu dari awal sampai akhir, ekspresinya sedikit pahit dan tidak mau. Hahaha. Lin Bai dan Tai Haitang tertawa dan mengumpat di dalam ruangan. Mereka tampak bersenang-senang, seperti teman lama yang bertemu secara harmonis. Tapi Yang Qingyun tidak bisa tertawa ketika mendengar tawa itu, dan wajahnya lebih terlihat dingin. Qingyun. Gao Lin melihat ekspresi dingin di wajah Yang Qingyun, berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata, ayo, minum. Minum. Yang Qingyun menatap Gao Lin dengan kebencian. Jika dia tidak membawa Lin Bai kembali, bagaimana bisa berakhir dalam situasi seperti ini? Gao Lin memandang Yang Qingyun dengan wajah polos, lalu berkata sambil tersenyum tipis, Qingyun, kamu tidak bisa memaksa pria untuk mencintai seorang wanita. Yang Qingyun mencibir, apakah kamu pernah jatuh cinta? Pernahkah kamu menyukainya? Ham-ham. Kamu, lelaki tua tak berguna yang telah menjadi bujangan sepanjang hidupnya, berani datang dan memberiku pelajaran. Gao Lin sedikit tidak senang dengan kata-kata Yang Qingyun, dan ekspresinya menjadi dingin. Yang Qingyun, apa yang kamu bicarakan? Memang benar bahwa Gao Lin juga seorang veteran di tim, dan kamu tidak tahu bagaimana menghormatinya. Pada saat ini, prajurit lain menunjuk Yang Qingyun dengan tidak senang dan mulai berbicara. Yang Qingyun menyapu semua orang dengan ekspresi tidak senang. Ketika dia mendengar tawa dan kutukan datang dari ruangan, dia menjadi lebih marah. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Dong Fang Bai, tunggu saja. Tidak ada orang yang ingin mendapatkan apa yang aku, Yang Qingyun, inginkan. Kamu dapat merebutnya. Sekarang kamu bukan lagi master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. Bahkan jika aku membunuhmu, Sekte Pedang Tongtian tidak akan dapat melakukan apapun untuk aku. Setelah Yang Qingyun selesai berbicara, dia mendengus beberapa kali dan berbalik untuk pergi. Di sini, saat Gao Lin melihat penampilan Yang Qingyun, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Lin Bai dan Tai Haitang ada di dalam kamar, mengobrol sepanjang malam. Obrolan ini berlangsung 7 hari 7 malam. Selama 7 hari 7 malam ini, Lin Bai dan Tai Haitang menceritakan hampir semua penderitaan dan masalah mereka satu sama lain. 7 hari kemudian, Gao Lin buru-buru keluar dari kediaman Tai Haitang dan berteriak, Kapten, Kapten. Lin Bai dan Tai Haitang tertegun di dalam ruangan. Tai Haitang berjalan ke pintu, membuka pintu dan bertanya, ada apa? Gao Lin. Gao Lin berkata, berita yang baru saja saya terima adalah bahwa 3 keluarga besar dan kelompok tentara bayaran lainnya telah mengirim sejumlah besar prajurit ke tanah pengasingan dan menuju pegunungan Senyu. Tai Haitang tercengang. Kata, mungkinkah lingkaran sihir di pegunungan Senyu telah terbuka? Pada saat ini, Lin Bai berubah menjadi Dong Fang Bai lagi, berjalan keluar ruangan, dan berkata dengan dingin, seharusnya lingkaran sihir itu memiliki telah dibuka kuncinya. Tai Haitang berkata, kalau begitu ayo berangkat, Gao Lin, dan biarkan semua prajurit dari kelompok tentara bayaran pemburu naga pergi ke pegunungan Senyu. Ya, lalu Tai Haitang membawa para prajurit dari tentara bayaran pemburu naga kelompokkan ke pegunungan Senyu.
Pegunungan Meteor. Lin Bai juga ada di tim. Mata Lin Bai dalam dan gelap, dan dia berkata dari lubuk hatinya, Tuan Ye Jian. Pegunungan Senyu telah terbuka, di mana Anda? Dia jauh. Dari kota tentara bayaran di puncak gunung, seorang kultivator pedang berpakaian hitam melihat ke arah pegunungan Senyu, berdiri sedikit, dan terbang menjauh.